Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Anak-anak, kita sebelum mulai pembelajaran dipimpin doa dulu ya. Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, Ibu absen terlebih dahulu ya nak ya. Abdullah Mu'arifin, MBK. Ahmad Julfikar, Ahmad Fakih, MBK. Alfian, Arka, Atala, Ayunda, Chandra, Davin, Desriandi, Elvira. Sebelum kita ke materi, kalian sudah belajar pasti ya tentang tujuan dari pembelajaran ini ya. Materinya kita ekonomi kreatif ya. Pasti kalian sudah belajar di kelas 7. Nah, Ibu kasih semangat dulu sebelum ini, kasih motivasi sebelum tujuan pembelajaran. SCP 104. Saya cerdas, saya tangguh, saya berani. Ya, berarti kalian sudah siap ya untuk menerima pembelajaran materi kita hari ini. Ibu mau bertanya, produk apa sih yang kalian pakai sekarang? Produk buatan mana itu? Ayo, Indonesia ya. Indonesia ya, jangan buatan luar ya nak ya, karena untuk menunjang ekonomi kreatif kita, UMKM kita itu harus berjalan ya. Kalau kalian nanti pakainya luar negeri, semua industri kita akan tutup ya. Tekstil sudah tutup ya kan. Nah kalian sendiri nih yang para pemakainya ya dari ekonomi buatan bangsa Indonesia sendiri ya nak ya, yang akan memajukan, karena kan kalian belinya produk Indonesia. Kalau bahannya dari mana? Kalau kalian memang buatan Indonesia, bahan yang kalian pakai dari mana? Bahan sepatunya? Bandung ya. Nah anak-anak, hari ini kita mempelajari materi mengembangkan ekonomi kreatif ya, berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasti di kelas 9, di kelas 7 sebelumnya kalian sudah ya, sudah dapat mengenal apa itu ekonomi kreatif. Nah ini tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran yang akan kita belajarkan hari ini. Nih, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, jadi kalian bisa menjelaskan upaya meningkatkan ekonomi kreatif, dapat menjelaskan konsep ekonomi kreatif, dan dapat menganalisis cara mengembangkan ekonomi kreatif. Ya, itu tujuan pembelajaran ya. Nah, dari materi ekonomi kreatif, kalian tadi sudah tahu ya nak ya, tujuan dari pembelajaran ekonomi kreatif. Nah, untuk materi selanjutnya, sebelum kita bahas, kita nonton videonya ya, videonya tentang ekonomi kreatif. Nah, kalian simak ya nak ya, tonton. Dalam setiap kegiatan ekonomi, diperlukan suatu pemikiran yang kreatif. Kreativitas itu sendiri adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan,
maupun karya nyata yang relatif berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Pemikiran kreatif ini sangat penting untuk dimiliki oleh wirausahawan. Anak-anak, tadi kalian sudah menonton cuplikan ya, sekilas cuplikan dari video tentang ekonomi kreatif ya. Berarti kalian lebih paham lagi ya. Jadi nanti Ibu terangin materinya, kalian sudah mengerti ya apa sih itu ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sektor penggerak yang dapat mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan visi pembangunan Indonesia hingga 2025 mendatang ya. Konsep ekonomi kreatif itu kreativitas ya. Jadi kalian itu harus mempunyai kemampuan ya melahirkan sesuatu yang baru. Baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Jadi kalian di ekonomi kreatif ini harus punyai upaya gimana sih kalian biar barang atau produktivitas kalian dikenal ya. Nanti ada tugas kelompok di ekonomi kreatif. Nah, seperti itu kalian nanti membuat apa yang baru, sesuatu yang baru yang ada di masyarakat ya nak ya. Ini pengertian ekonomi kreatif secara umum. Pengertian ekonomi kreatif adalah suatu konsep perekonomian di ekonomi baru ya. Jadi mengintensifikan informasi dan kreativitas dengan mengedepankan ide dan pengetahuan dari sumber daya sebagai faktor produksi yang paling utama. Jadi ekonomi kreatif ya penting dibangun di Indonesia karena akan berpotensi menciptakan inovasi dan kreativitas bangsa. Nah ini jenis-jenis industri kreatif ya. Nih kalian bisa dilihat dari sini Nana. Periklanan ya, arsitektur pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion mode ya. Yaitu film video, fotografi dan kuliner ya. Arsitektur pasar seni dan barang antik. Ya, ini menjual barang-barang antik ya nak ya. Jadi itu dikumpulin itu di kalau kalian pernah ke Ancol itu banyak di sana ya nak ya, barang-barang antik atau di pasar ular itu ya. Kerajinan dan kuliner, ini kerajinan macam-macam nih nak ya. Misalnya kalian dari Bandung ya, kerajinan yang kreatif itu oleh-olehnya apa aja ya. Tasnya ada buatan dari mana? Jogja. Jogja semua. Bandung. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Jogja ya. Udah. Ini macam-macam produk hasil kerajinan kreatif bangsa Indonesia ya nak ya. Itu masih banyak ragamnya. Coba siapa yang bisa sebutkan? Nah ini nih contohnya nih yang dari Bandung ya. Angklung ya. Angklung dari mana tuh angklung? Ya dari bambu dia ya ininya, tapi daerah mana angklung? Jawa Barat ya. Bisa Jawa Barat. Ekonomi kreatif Bali ya. Batik. Oh ya batik. Batik dari banyak itu batik ya. Batik mana aja? Pekalongan ada ya. Batik Solo ada ya. Cirebon ya. Yang terus itu banyak banget tuh batik ya. Nah, ini desain ya. Desain mode ya. Setelah itu film video ya. Kalau seperti kemarin P5 juga kan kalian sudah bisa membuat cuplikan video ya. Nah, itu bisa buat kalian juga usaha di hari mendatang. Sekarang ini seperti Mas ini kan misalnya bikin fotografer ya kan. Kuliner apa? Kamu ini yang dari sub kuliner apa nak? Kerak telur. Ya, kerak telur boleh. Mesia apa? Martabak. Ya, nih apa? Kelompok ini. Bakso, ya. Kamu? Gudeg. Boleh ya, gudeg boleh. Di pemerintahan juga andil ya bagi ekonomi kreatif di Indonesia ini ya nak ya, karena mereka lembaga-lembaganya juga punya andil untuk dikenal ya, agar ekonomi kreatif kita dikenal oleh bangsa lain ya, lebih keluar. Dari yang Ibu tadi terangkan ya tentang materi ekonomi kreatif ya, ada pertanyaan nggak sebelum lanjut ke pembagian kelompok? Saya izin bertanya, apa yang harus dimiliki oleh pengusaha agar hasil produksinya disukai oleh masyarakat? Ya, pangsa pasarnya ya.
pasar-pasarnya itu mereka harus tahu kalangan mana ya, misalnya pengusaha itu ingin membuat seragam sekolah ya. Nah pasti kan pasar-pasarnya anak-anak sekolah ya nak ya, seperti itu. Mereka juga misalnya mau bikin produk apa nih ya, jilbab, itu semua kalangan yang perempuan pasti pakai ya. Jadi mereka harus punya cari peluang ya. Promosi itu juga diperlukan ya. Nah itu promosi di pameran-pameran itu benar-benar menunjang nak ya, karena kalau pameran kan pengunjung itu banyak ya, dari mana aja, apalagi misalnya wisatawan datang ya, orang asing dari kudubes-dubes itu, kalau mereka menyukai sesuatu barang mereka akan beli, apalagi sudah dibeli kualitasnya bagus, pasti mereka akan ekspor ke luar negeri ya nak ya, seperti itu. Ibu, selain pengusaha kan ekonomi kreatif ini kan didasarkan oleh imajinasi dan kreativitas. Nah, selain pengusaha itu pekerjaan-pekerjaan apa lagi sih yang bisa didasarkan oleh ekonomi kreatif ini? Yang didasarin oleh ekonomi kreatif ini, pekerjaan apa? Bidang-bidangnya. Bidang-bidang. Yang tadi kan yang kuliner maksudnya gitu. Ya, seperti itu ya nak ya. Jadi jenis-jenis industri kreativitas itu tadi yang Ibu terangkan ya. Jadi ada periklanan ya, ada fotografi, pembuat video ya, jenis-jenis barang antik ya, termasuk kuliner ya, itu termasuk dari ekonomi kreatif. Kalau kalian sebagai pengusaha tahu yang ada di jenis-jenis industri kreatif itu kalian kembangkan ya, misalnya kan ini ada berapa siswa nih, semua ingin menjadi pengusaha. Nah kalian harus lihat dari situ tuh ada jenis-jenis industri kreatif apa sih hobi kalian, kan harus didasari dari hobi ya nak ya. Kalian tadi sudah lihat ya hasil kreativitas ekonomi kreatif dari wilayah Indonesia ya nak ya, yang dari kulit dari Bandung. Nah dari anyaman bambu itu juga sangat diminati oleh mancanegara ya nak ya. Kita banyak banget bambu-bambu di Indonesia yang bisa dibuat ekonomi kreativitas ya nak ya, seperti misalnya bangku ya kan, itu bambu. Tadi apa yang bilang angklung itu ya, itu juga dari kreatif dari bambu. Setelah tadi kita menangkan dan kalian sudah dapat ilmu untuk materi ekonomi kreatif, sekarang Ibu membagi kelompok ya, masing-masing kelompok itu kalian harus mengerjakan ini materi apa yang harus dimiliki seorang pengusaha agar produksinya dihasilkan disukai masyarakat. Nomor 2, mana yang lebih dibutuhkan oleh seorang pengusaha antara modal dan kreativitas. Setelah itu kalian membuat bakso goreng ya. Keempat, membuat usaha rumahan dengan menggunakan bahan terigu yaitu martabak tahu. Nah, untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Iya. Ya, yang kelompok 2 nak, kalian apa tugasnya? Mana yang lebih dibutuhkan oleh seorang yang akan membuka usaha? Ya, ya. Kelompok 3, udah tahu ya, apa? Buat usaha dengan ya, mantap. Dikerjakan ya. Kelompok 4. Kelompok 4 nah. Bahan dan tahu produk Indonesia. Ya. Dan setelah itu kalian dibuat PPT dengan Canva ya. Tugas masing-masing dibagi ya. Nanti ada penilaiannya sendiri. Siapa yang buat kerjasama ada penilaiannya. Dan nanti kelompok yang terbaik ada reward ya nak. Ada penghargaan buat kalian. Makanya tunjukkan ya kerjasamanya ya. Hasilnya kalian harus kompak ya nak ya, harus saling kerjasama ya. Tinggal tambahin nama aja kelompoknya ya. Semuanya kerja ya nak ya, kerjasama, jangan nggak ada yang ini. Jadi dibantuin ya. Kamu carikan apa yang harus dimiliki seorang pengusaha agar usahanya diminati oleh masyarakat ya. Tadi itu bisa jadi itu acuan ya yang Ibu kasih tadi pembantu ya. Juga yang baik ya nak ya. Yang laki-laki bantu nanti ada nilainya loh kalau nggak bantuin temennya.
ya. Kan itu kalian cari model apa kreativitas ya yang diperluin ya. Iya. Canva-nya sudah kan? Canva yang ini apa sih, kenapa usaha bisa kreativitas untuk masyarakat ya, ekonomi kreatif. Ini bisa ngembangin nih. Ini tadi semua kelompoknya kerjasama ya? Iya. Ya, bagus sih hasilnya. Udah sampai mana itu nak ininya yang Canva coba? Nanti kelompok kita bakal nambahin yang Nambahin apa sayang? nambahin kayak gini. Oh iya, di presentasinya ya? Iya. Iya boleh. Saya maksud gue lagi ya. Bagus, udah bagus ya. Tinggal di ini lagi ya. Usaha kreatifnya ya? Iya Bu. Tinggal namain nama kelompoknya aja ya, Naya ditambahin ya. Ini mana usaha mana ininya? Oh iya, ada yang angus ya. Tidak apa-apa, masih belajar. Nanti di ini lagi, diolah lagi, diperbaikin lagi kemasannya ya Naya. Nanti biar daya jualnya tinggi ya Naya. Ya. Terbuat dari lumpia dan paku. Anak-anak sudah ya diskusi kelompoknya. Sekarang kalian maju untuk menampilkan presentasi hasil masing-masing dari tugas materi kalian tentang ekonomi kreatif. Nah nanti yang maju kalian nilai ya, misalnya kelompok 3 atau 1 yang akan nilai kelompok 1 yang nilai kelompok 3. Kelompok 3 yang akan nilai kelompok 1. Begitu juga sebaliknya ya Nak ya. Nanti yang kelompok 2 yang nilai kelompok 4 yang maju, kelompok 2 yang nilai. Nah sekarang kelompok mana dulu? Yang udah siap, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kerja kelompok kami, yaitu tentang ekonomi kreatif mengembangkan makanan, yaitu bakso goreng. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Kafka Noval Falahi. Nama saya Latifah Zahra. Nama saya Elvira Khairunisa. Nama saya Safwa Elia. Saya Meja Putri Hairani. Nama saya Telarang Tito. Nama saya Krisna Dharma Putra. Yang pertama ada pendahuluan. Bakso goreng termasuk ke dalam bagian ekonomi kreatif karena menggabungkan elemen kuliner dengan inovasi dan kreativitas di industri makanan. Bakso goreng bukan cuma jadi camilan enak, tapi juga bisa dijadikan peluang bisnis yang menjanjikan. Pelaku usaha sering berinovasi dalam variasi rasa, bentuk penyajian, atau kemasan sehingga menarik perhatian pasar. Selain itu, usaha bakso goreng juga bisa melibatkan branding yang kreatif, pemasaran digital, hingga kolaborasi dengan influencer yang semuanya berperan dalam ekonomi kreatif. Pengertian bakso goreng dalam ekonomi kreatif. Dalam ekonomi kreatif, bakso goreng bisa dilihat sebagai contoh produk kuliner yang bernilai lebih karena melibatkan kreativitas dan inovasi dalam pengembangannya. Ekonomi kreatif adalah sektor ekonomi yang menitik beratkan pada ide dan kreativitas sebagai faktor utama dalam menghasilkan produk atau jasa. Jadi, ketika pelaku bisnis bakso goreng mengembangkan varian rasa baru, mempercantik kemasan, memanfaatkan pemasaran digital, atau mengolah bakso goreng menjadi produk yang berbeda dari yang lain, mereka sudah berpartisipasi dalam ekonomi kreatif.
Cara menghitung modal bakso goreng. 1. Modal awal peralatan, wajan, kompor, blender, dan lain-lain. 2. Kemasan biaya, bahan baku daging, tepung, bumbu, minyak. Biaya operasional, bahan baku harian, pemasaran dan promosikan di media sosial, desain kemasan, perkiraan pendapatan, proyeksikan berapa porsi bakso goreng terjual dan harga jualnya. Kesimpulan, bakso goreng berperan dalam ekonomi kreatif dengan menggabungkan kreativitas dalam produk kuliner dan pemanfaatan teknologi serta media sosial untuk mempromosi. Ini juga mendukung pemberdayaan UMKM dan mengembangkan industri kuliner lokal. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat kelompok 3 ya. Dinilai ya Nak ya yang tadi ya. Soalnya kan ada yang paling bagus siapa ya. Nah anak-anak tadi kalian sudah tahu ya, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil tugas dari materi ekonomi kreatif. Nah nanti dari kelompok yang mana yang terbaik itu ada rewetnya ya. Makanya kalian mengumpulkan tadi yang penilaian tadi dikumpulkan, mohon ke depan ya Nak ya. Apa tugasnya? Setelah ini kalian ada tugas asesmen ya, pilihan ganda ya Nak ya, kerjakan. Nanti Ibu kasih lembaran. Terima kasih ya. Udah semua ya. Ibu lihat ya evaluasinya ya. Hasil semua presentasi dari kelompok ini sudah memenuhi syarat ya untuk materi yang tadi ditampilkan sesuai dengan tugas ya. Jadi tugas kalian yang mana itu sesuai. Misalnya kalian pengusaha, apa sih yang perlu agar disukai oleh masyarakat, itu sudah memenuhi syarat ya, jadi sudah bagus. Jadi kalian harus sering promosi, cari minat apa sih yang akan dijual ya. Ini juga modal juga ya, modal atau kreativitas juga, kalian juga perlu modal dan kreativitas harus seimbang. Coba kelompoknya dibagiin ya. Kalian kerjakan ya Nak ya, yang benar yang mana kalian centreng atau buletin. Nah nanti itu ditukar ya sama temennya kalau sudah selesai. Nanti akan kita nilai bersama ya Nak ya. Jadi nilainya poinnya 2 ya Nak ya. Satu nilai kalau benar 2, berarti 5, 10 ya. Berarti 100. Langsung aja dibuletin ya. Anak-anak, sekarang kita koreksi bareng-bareng ya bersama dari soal yang tadi pilihan ganda. Sekarang kalian tukar ya, teman ya, tukar. Setelah itu maju ya, maju. Nanti nilainya kalian nilai ya Nak ya. Misalnya kan ini ada soalnya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Soal PG ya. Nah kalau betul kalian 20 langsung ya. Ya Nak ya, langsung nilai 20. Kalau semuanya betul, berarti 100 ya. Berarti betul sama dengan 5 ya. Berarti nilainya 5 kali 20 ya. 100 ya Nak ya. Kalau betul semua ya.
Dinilai ya nak ya, benar berapa nih? Kalau salah satu kan berarti bukan 100 ya, berarti 80. Ya, kalau salah satu 80, salah dua 60 ya. Nah, dari materi ekonomi kreatif ini kalian sudah mendapat tujuan belajar kalian ya. Berarti kalian sudah memahami apa itu ekonomi kreatif, sudah bisa bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif, bagaimana upaya untuk melangsungkan atau mengembangkan usaha ekonomi kreatif ya nak ya. Nah, dari presentasi tadi Ibu mau kasih reward atau penghargaan bagi kelompok yang terbaik ya. Kalian pasti tahu kelompok yang terbaik tadi kelompok mana? Dari nilainya saja sudah tahu ya, berarti kelompok 3 ya. Tapi jangan berkecil hati ya bagi kelompok yang bukan terbaik, tapi semuanya terbaik ya, nggak ada yang tidak terbaik. Karena ini hanya berbeda saja ya nak ya. Mungkin dia dari isi kanvanya bagus ya, dari tampilan bakso gorengnya mungkin lebih sempurna ya nak ya. Nah, ini mungkin gak ada artinya ya nak ya, tapi buat ini aja ya, biar kalian tambah semangat, tambah sukses lagi untuk belajarnya ya. Nah, sini maju, kelompok siapa perwakilannya, ayo. Apa? Nih ya, makasih ya nak ya. Nah, tadi yang itu satu-satu deh nih, kasih ambil satu kelompok satu. Ambil nak. Nih. Boleh dibagi-bagi nih ya. Nah, ini boleh beramai-ramai juga. Ini satu kelompok satu ya, nah ambil. Safa. Nah, untuk pembelajaran materi ekonomi kreatif telah selesai dan Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung ya nak ya hasil kreatif ekonomi ini. Dan kalian juga besok belajar lagi ya nak ya apa yang akan dipelajari untuk materi selanjutnya. Dan kalian Ibu harap tetap semangat ya nak ya untuk bisa eksis di sekolah ini. Dan terakhir Ibu minta kalian berdoa. Siapa mimpin doanya nak? Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pembelajaran hari ini, dan kalian boleh pulang ya nak ya. Pulang langsung ke rumah masing-masing ya. Yang piket tetap di tempat ya, membersihkan kelas. Ya, boleh berbaris nak keluarnya. Salim. Jangan ini ya, satu-satu, ayo. Berbaris ya. Kelompok, ayo. Kasih ya. Kasih ya. Kasih ya nak. Ya Bu. Bukan beneran, Bu. Kasih sayang. Ya, Bu.